Yang kedua yang harus kita tetapkan untuk melaksanakan R ketiga atau resik adalah menetapkan batasan hasil pembersihan yang dapat diterima. Jadi kita sudah punya prosedurnya, sudah kita laksanakan, tentu kita harus punya batasan mana yang bisa diterima dan mana hasil pembersihan yang tidak dapat diterima atau kita definisikan masih kotor. Batasan-batasan ini bisa kita tetapkan secara visual, secara mikrobiologi, dan secara kimia. Secara visual tentu saja kita tetapkan secara organoleptik, ya, secara panca indera, bagaimana sebuah peralatan yang bersih itu kita definisikan, baik secara tampilan, secara bau, ataupun secara perabaan. Untuk batasan secara mikrobiologi, kita tetapkan batasannya menurut 3 kategori, yaitu 1. Batasan atau jumlah bakteri pembusuk yang bisa diterima yang masih ada atau harus tidak ada di permukaan yang sudah dibersihkan. Yang kedua, keberadaan dari bakteri patogen, apakah masih bisa diterima atau tidak di sebuah peralatan yang sudah dibersihkan. Dan yang ketiga adalah bakteri-bakteri indikator, berapa jumlahnya, bagaimana keberadaannya yang masih bisa diterima. Setelah kita tetapkan batasan hasil pembersihan tersebut, maka sebelum sebuah prosedur sanitasi berikut batasannya ini kita tetapkan atau kita laksanakan, kita harus melakukan validasi terlebih dahulu. Kita pastikan kalau prosedur pembersihan ini dilaksanakan sesuai dengan petunjuk, apakah batasan hasil pembersihan yang sudah ditetapkan bisa tercapai atau tidak. Apabila setelah dilakukan validasi ternyata batasan hasil pembersihan yang dapat diterima tidak dapat dicapai, artinya prosedur pembersihan harus kita lakukan revisi, harus kita rubah agar batasan-batasan tadi yang sudah ditetapkan bisa dipenuhi. Yang ketiga yang harus ditetapkan pada saat kita menetapkan program resik ini adalah kita harus melakukan monitoring dan melakukan tindakan koreksi apabila hasil monitoring menunjukkan hasil yang di luar standar. Monitoring ini bisa dilakukan tentu saja secara visual. Yang kedua, monitoring ini juga kita bisa lakukan dengan melakukan analisa data. Hasil monitoring ini kemudian dicatat dan dianalisa. Apabila hasilnya di luar spek atau di luar standar yang sudah ditetapkan oleh sarana industri pangan, kita harus melakukan yang namanya tindakan koreksi. Tindakan koreksi ini harus dilakukan pertama terhadap produk, apabila mungkin produk itu terdampak. Yang kedua, terhadap peralatan, mesin, atau bagian bangunan. Tindakan koreksi ketiga bisa dilakukan terhadap personel yang pelaksananya. Tindakan koreksi yang keempat bisa dilakukan terhadap prosedurnya. Apabila prosedurnya dilihat masih kurang memadai, maka tentu saja harus dilakukan revisi kembali. Yang keempat yang harus diperhatikan pada saat kita melaksanakan R ketiga ini, kita harus menetapkan juga sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan program pembersihan ini. Jadi perusahaan atau sarana industri harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, baik itu peralatan, baik itu bahan pembersih, ataupun personel. Jadi jangan sampai programnya sudah ada, ketetapannya sudah ada, tetapi tidak bisa dilaksanakan atau tidak maksimal karena kekurangan peralatan, kekurangan bahan, ataupun kekurangan personel. Nah, yang terakhir kita lakukan verifikasi. Jadi semua aktivitas tadi, prosedur, terus batasan, aktivitas monitoring dan tindakan koreksi, serta penetapan sumber daya harus kita verifikasi. Harus kita pastikan ya bahwa semua hal yang tadi disebutkan itu memang dilaksanakan. Bagaimana cara melakukan verifikasi? Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama tentu saja dengan melakukan swab test. Kita lakukan swab test. Kita cek hasil dari pelaksanaan prosedur, hasil dari penetapan batas, hasil dari monitoring, kita periksa hasilnya memenuhi standar atau tidak. Aktivitas verifikasi yang kedua itu bisa kita lakukan dengan melakukan review terhadap rekaman atau review terhadap
catatan. Terus aktivitas verifikasi yang ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan asesmen atau penilaian terhadap personel. Kompetensi personel, terutama yang bertugas dalam melaksanakan prosedur pembersihan, kita nilai apakah mereka sudah paham terhadap prosedur yang ada dan sudah bisa melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, aktivitas verifikasi ini bisa juga dilakukan dengan melakukan internal audit. Ringkas, rapih, dan rawat. Itu adalah aktivitas pelaksanaan untuk menjamin bahwa housekeeping dan hygiene di sarana industri pangan itu bisa dijaga. Apabila ringkas, rapi, dan resik ini sudah dilaksanakan, maka kita harus melaksanakan R yang keempat, yaitu rawat. Artinya, rawat ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi yang sudah ringkas, rapi, dan resik tadi tetap optimum. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melaksanakan semua standar yang sudah ditetapkan, melaksanakan semua SOP yang sudah ditetapkan. Nah, setelah rawat ini kita laksanakan, kita masuk ke R yang kelima, yaitu rajin. Aktivitas kelima ini adalah bagaimana cara kita membiasakan seluruh personel yang ada di perusahaan agar senantiasa merawat kondisi yang sudah ringkas, rapih, dan resik tadi. Ya, bagaimana cara kita membiasakan agar seluruh personel senantiasa melaksanakan standar kerja yang benar, dan bagaimana kita membiasakan agar seluruh kepala atau seluruh pimpinan bagian bersedia menjadi teladan, bersedia mengajak seluruh anggota atau seluruh stafnya untuk senantiasa memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program yang terkait dengan housekeeping dan hygiene, atau dalam hal ini 5R. Nah, agar program-program housekeeping dan hygiene dan juga 5R ini laksana, tips yang bisa diberikan adalah yang pertama, pastikan program pembersihan itu mencakup seluruh area dan seluruh peralatan yang ada di sarana industri pangan. Yang kedua, diskusikan persyaratan cleaning dengan supplier alat dan bahan kimia. Yang ketiga, jangan lupa lakukan validasi dan verifikasi. Dan yang keempat, libatkan seluruh personel mulai dari pimpinan sampai ke staf terbawah. Dan yang kelima, jadikan seluruh aktivitas dan pelaksanaan prosedur pembersihan ini sebagai key performance indikator dari setiap karyawan yang ada di sarana industri pangan. Dan akhirnya tentu saja dari pelaksanaan housekeeping dan hygiene ini adalah menjaga atau menjadikan lingkungan perusahaan secara keseluruhan selalu dalam kondisi yang rapi, teratur, bersih, dan saniter. Sehingga diharapkan sarana industri pangan di mana kita bekerja itu bisa menjadi showroom bagi setiap pengunjung, baik itu dari badan pemerintah, dari rekanan, ataupun dari buyer pada saat mereka berkunjung ke sarana industri pangan kita. Yang kedua, kita harapkan dengan pelaksanaan implementasi program-program housekeeping dan hygiene ini akan memberikan lingkungan yang aman bagi pangan yang dihasilkan dan aman bagi karyawan yang bekerja di dalamnya. Yang ketiga, dampak dari implementasi housekeeping dan hygiene ini menyediakan ruang kerja yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang terakhir, tentu saja mewujudkan perusahaan yang memiliki citra yang positif di mata pelanggan pada khususnya dan umumnya di stakeholder secara keseluruhan. Kawan GRI, demikianlah pembahasan mengenai housekeeping dan hygiene di sarana industri pangan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Besar harapan kami, apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk rekan-rekan semua. Nantikan program-program lainnya di PT GRI Reliansi Indonesia yang bisa diikuti dan dilihat di media-media sosial kami. Atas perhatian dan partisipasi yang diberikan oleh kawan GRI semua untuk program-program yang diselenggarakan oleh kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.